warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa syitrin wa atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa syitruka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Para bini sepuh dan jamaah Masjid Al-Muhajirin Cibubur Kontri yang sama-sama insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid di pagi subuh ini bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah, dan setelah itu kita bertafakuh fiddin sampai waktu syuruq nanti. Ketika banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita barangkali yang belum sanggup melangkahkan kakinya menuju masjid di pagi subuh dan sama-sama hadir di dalam majelis ilmu di masjid kita ini. Semoga hadirnya kita di masjid kita ini menjadi bukti dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi wasilah yang akan meringankan hisab kita dan meringankan langkah kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada saudara dan teman-teman kita yang barangkali belum sempat melangkahkan kakinya ke masjid untuk bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh, semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada mereka semua, diberikan keringanan dan kemudahan langkahnya untuk menuju masjid, untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Tema ini kita bawakan setelah kemarin hari Jumat. Setelah Jumat saya berbincang dengan Pak Budi dan Pak Ade Hartono, hadir beliau ya. Oh ya, bahwa kayaknya agak bagus juga kalau diteruskan kajiannya secara lebih memadai terkait dengan upaya eksternal kemarin yang terus menerus untuk berupaya menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, menjauhkan umat Islam dari agamanya. Karena kemarin hanya baru satu poin yang kita bahas, ya di dalam khutbah Jumat waktunya sangat terbatas ya. Jadi yang dimaksud murtad di sini itu ada dua pengertiannya. Yang pertama adalah yakhruju minal Islam ila ghairil Islam, keluar dari agama Islam masuk kepada agama selain Islam. Ya, ini mutlak hakiki ya.
terjadi seperti ini. Ada ya, walaupun tidak banyak tapi ada. Di zaman sahabat Nabi saja sudah terjadi ya. Jadi ketika penaklukan Romawi ya, ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab ya, ketika itu alhamdulillah biiznillah pengaruh Islam, cahaya Islam itu ya telah merambah hampir ke seluruh belahan dunia, sehingga sampai di akhir pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang 10 tahun lamanya, 2 periode ya. Kalau di Indonesia 2 periode ya, 10 tahun pas. Ya, Islam sudah menyebar ke Eropa ya, ke benua Asia, ke Afrika ya, kemudian juga ke Eropa ya. Waktu itu cuma Perancis yang belum kalau saja utuh Perancis itu, maka Eropa mungkin Islam ya. Cuma waktu itu terkendala tertahan di Perancis ya, waktu Islam mau masuk ke Perancis. Nah itu ada salah seorang yang ikut dalam pembebasan Eropa itu, di wilayah Eropa itu, yang tertarik dengan wanita Romawi. Wanita Romawi kan beda dengan wanita Arab ya, putih, boleh begitu kan ya. Mungkin terkesima dia, kemudian dia tertarik dengan salah seorang wanita Romawi. Nah kemudian dia bermaksud menikahinya, tapi si wanita Romawi ini kemudian mengajukan syarat, boleh ya, aku bersedia menikah denganmu, tapi syaratnya ya harus ikut ke agamanya ya. Dan kemudian itu terjadi ya, karena banget mungkin terkesimanya ya, syahwatnya yang sangat sedemikian rupa ya, dia tanggapkan Islam ya, karena wanita. Dan pada masa Rasul pun pernah terjadi kan, dalam kaitan hijrah, ada orang yang hijrahnya bukan karena Allah tapi karena wanita ya. Sehingga muncullah kemudian hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa in kana hijratuhu li imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma 'alaiha. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan Allah akan membalas setiap amal itu sesuai dengan niatnya. Dia ikhlas atau enggak, atau karena dunia, atau karena hal yang lainnya seperti wanita tadi. Maka Rasulullah kemudian menyatakan, barang siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahinya ya, maka Allah akan berikan itu hijratuhu ya. Maka hijrahnya adalah ma alaiha ya. Ya karena hijrahnya niatnya karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia mendapatkan ya hijrahnya itu dengan menikahi wanita tadi. Tapi dia tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah ini masalah wanita memang sangat, dulu waktu zamannya Pak Harto ya, ada seorang menteri, tapi alhamdulillah masuk Islam lagi itu ya, Pangkop Kantik ya jabatannya waktu itu. Dia istrinya orang Sulawesi Utara, orang Manado, itu juga orang putih-putih itu ya. Dia sempat berkelakar ya, mungkin bercanda, tapi mungkin itulah yang ada di dalam hatinya. Saya sebenarnya menikahi istri saya itu, saya masuk Kristen itu bukan karena saya yakin Kristen benar, cuma karena
mohon maaf ya. Saya mendengarkan bocoran gitu karena pantat istri saya katanya. Kayak begitu. Tapi ketika istrinya waktu itu cerai atau meninggal saya lupa, dia didakwahi oleh ada seorang ustadz ya, begitu sering tampil di TV juga. Akhirnya dia masuk Islam lagi. Alhamdulillahnya seperti itu ya. Karena memang kalau dilihat dari atasnya sebenarnya orang tuanya, kakek neneknya itu adalah orang-orang yang agamanya sangat baik ya. Baik ya. Nah ini yang disebut dengan murtad hakiki. Jadi keluar dari Islam, masuk kepada agama Islam ya. Dan sekarang mungkin juga banyak terjadi, khususnya di kalangan selebritas ya. Kemudian yang kedua, murtad maknawi ya. Dia tidak keluar dari Islam, tapi jati dirinya sudah tidak menunjukkan keislamannya, hampir sama dengan orang-orang kafir. Para ulama mendefinisikannya sebagai takhalli an-nasratillah, kosong dari pembelaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam bahasa yang lebih umumnya seperti yang saya sampaikan dalam khutbah Jumat kemarin, al-bu'du anil Islam. Ya, jauh dari nilai-nilai Islam. Terlepas dari nilai-nilai Islam. Kalau ditanya muslim ya, dia jawab saya Islam. Kalau